Oke, Hobers, ketemu lagi bareng Mr. Hoba. Bapak kayaknya lagi serius sekali mendengarkan single terbaru anaknya, Jana, Ayah Ibu. Iya, nggak tahu, ini salah satu lagu yang belum bosan saya dengarkan. Ini berarti udah rilis tanggal 7, sekarang tanggal 11 atau 12, 7, 8, 9, hampir seminggu. Iya. Mencuri perhatian banyak orang, katanya pas banget dibawain sama Jana. Emang lagu ini spesial banget ditulis buat dia? Kalau spesial dibawakan oleh Jana, iya. Tapi kalau spesial ditulis, sebenarnya enggak. Hah? Karena? Karena lagu ini sebenarnya sudah cukup lama saya tulis. Lagu ini saya tulis sekitar tahun 2009 kalau nggak salah. 2009 atau 2008. Lumayan lama, hampir 12 tahun. Iya, udah mungkin 12-15 tahun yang lalu saya tulis. 12-15 tahun yang lalu. Waktu almarhum Baru rilis sekarang. Orang tua saya, bapak saya masih ada gitu. Ini salah satu lagu yang lama banget sih. Karena gini, tadinya lagu ini pernah saya produksi. Sebelumnya itu saya planning untuk masuk di albumnya Ratna Anjani waktu itu. Oh, ya, oke. Ratna Anjani tahu ya yang tahu dong. Mana ya gitu. Sahabatku gitu ya. Cuma ada satu kejadian yang membuat ini akhirnya lagunya tidak jadi dirilis. Udah recording? Udah recording, udah syuting video klip, tapi tidak jadi dirilis. Karena ngerasa nggak pas? Agak nggak masuk akal sih. Karena? Karena pertama waktu syuting video klip, kita inget banget waktu itu syuting klipnya di Puncak. Terus video klipnya hilang. Hah? Tidak terekam. Katanya nggak sih terekam? Waktu di sana itu sudah direkam, tapi begitu sampai di rumah mau diedit, filenya hilang. Konon katanya tempat syutingnya tuh angker gitu. Suka ngadi-ngadi deh. Tapi kalau misalnya kayak syuting nggak kerekam, saya pernah kejadian kayak begitu. Mengingat adalah saya syuting sendiri, ngedit sendiri, nge-host sendiri. Jadi saya ngerasa udah dipencet tombol recordingnya. Ternyata begitu udah ngomong 2 jam, begitu mau saya cek, nggak ada. Jadi saya ngomong sia-sia. Orang itu bikin bikin klipnya seharian, nggak mungkin lupa mencet. Nah itu dia. Sudah di preview, makanya ada DOP, ada sutradara, ada preview gitu. Sebenarnya waktu itu kita ada syuting beberapa klip, beberapa klipnya Ratna gitu ya. Terus ini sebenarnya waktu itu salah satu lagu unggulannya juga gitu. Jadi saya nulis lagu ini setelah bikin Muara Kasih Bunda beberapa tahun kemudian. Gitu. Cuma begitu syuting video klip ini akhirnya tidak terekam. Akhirnya nggak kerekam. Dari lima kita ada 3 hari kalau nggak salah. Dari 5 klip yang kita syuting, video klip ini hilang. Tapi di saat waktu proses syuting itu ada preview? Ada. Aneh. Jadi antara kesel sama percaya nggak percaya ya, maksud saya masa iya sih gitu. Kehapus sendiri gitu. Masa iya sih karena angker gitu nggak kerekam gitu ya. Kan sempat di preview. Ya. Kan yang syuting itu Ratna Anjani, bukan Jin. Walah, akhirnya nggak jadi. Akhirnya tertunda, terus kita rilis lagu-lagu yang lain gitu, sampai akhirnya terlupakan. Bukan terlupakan, Ratna Anjaninya sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan keluarga, dan dia sekarang lebih fokus dengan keluarganya. Kemudian sampai di situ aja? Enggak. Kemudian beberapa tahun sebelumnya, sekitar 2 tahun yang lalu. Setelahnya, gitu. Saya ingat punya lagu ini. Gitu. Sayangnya lagunya ya gitu. Nah saya kepikiran kemudian saat itu lagi sering ketemu sama Rani DA. Kemudian dia sempet kesini kan. Saya dengerin lagunya, coba kamu denger deh gitu. Take vokal juga? Take vokal. Baru guide atau udah jadi? Saya waktu itu pakai musiknya yang dari versi Ratna Anjani. Gitu. Jadi coba direkam gitu. Nah waktu itu udah bagus gitu. Bagus gitu. Kemudian tapi rilis. Belum ada planning lainnya gitu. Baru take vokal. Belum ada pembicaraan lainnya gitu. Kemudian setelah itu tiba-tiba kepikiran lagi. Kayaknya seru ya kalau lagunya diduetin gitu. Akhirnya dibikinin versi duet. Akhirnya kita kepikiran Aulia. Aulia ada take vokal juga, duet sama Rani. Oke. Panjang ya perjalanannya. Terus sempat rilis? Enggak juga. Jadi enggak sempat rilis gitu. Terus akhirnya akhirnya mendem. Ya udah gitu, maksudnya
udah nggak ada kabar. Terus si Aulia keluar lagu, Rani keluar lagu gitu kan. Ini tertunda lagi nih proyeknya gitu ya. Terus kemudian memang saya sempat iseng gitu bikin versi ngepop Ayah Ibu. Sempat sih saya bikin waktu Ramadan bikin aja, tapi tidak ada video klip. Mas Adi. Aku. Guiding juga. Bikin versi pop waktu itu. Versi pop. Sempat rilis tapi terbatas aja. Gitu. Maksudnya iseng-iseng aja gitu. Makanya saya bilang, kenapa memang kayaknya lagu ini. Tapi ntar dulu, setelah Mas Adi keluar sempat rilis walaupun edisi terbatas. Terus itu kan artinya nggak official ya? Enggak. Jadi cukup sampai di situ atau ada penyanyi lain lagi? Udah tertunda aja karena saya sibuk dengan dengan kegiatan-kegiatan di Indosiar, dan memang tidak ada waktu untuk nyanyi. Gitu. Jadi kemarin iseng-iseng aja ada sedikit. Saya waktu itu bikin duo. Jadi nggak gagal rilis. Gara-gara duo. Duonya bubar. Udahlah gaul nggak tahu kemana gitu ya, bikin duo juga. Tapi duonya waktu sama musisi dengan pemain piano. Jadi sempat bikin namanya Balistik. Oke. Jadi pokoknya duo berdua gitu. Terus intinya gagal. Gagal di launching karena sebelum launching buyar. Gitu. Next, habis itu lagu ini pindah ke siapa? Terus 2 tahun setelahnya muncullah Lidah Ini Jannah. Nah waktu itu sebenarnya kan Mbak Linda waktu itu begitu dia diskusi tentang Jannah, sebenarnya dia kepikiran lagu Muara Kasih Bunda. Terus saya tiba-tiba, kalau Muara Kasih Bunda kan udah ada Eri, udah sering banget. Lagunya besar banget Muara Kasih Bunda tuh. Maksudnya nanti orang mikirnya cuma sekedar cover ya. Saya sebenarnya pengen Jannah itu startnya dari sesuatu yang baru. Dari sesuatu yang memang benar-benar fresh gitu. Jadi maksudnya bener-bener fresh, terus lagunya dia, gitu ya. Kemudian saya kepikiran gitu, untuk, saya punya lagu. Jannah kan nggak ada orang tuanya. Pas banget. Pas, nggak ada, bukan pas nggak ada orang tuanya. Enggak, maksudnya ya. Lagunya pas sama sosok Jannahnya gitu. Nggak ada orang tuanya kan kok pas gitu. Dengan story-nya enggak. Setelah saya baca, kayaknya saya punya lagu yang lebih dekat dengan Jannah. Situasi Jannah. Oke. Makanya kemudian saya bongkar itu musik. Saya bikin, saya kerjasama dengan Mas Yusuf yang kemarin viral dengan Ku Lepas Dengan Ikhlas. Saya bilang, saya pengen mood lagunya itu yang mewah. Dibikinlah grande seperti yang sekarang. Simple, mewah tapi menyentuh gitu. Jadilah yang seperti sekarang. Gitu. Dan berarti itu emang udah diracik ulang sedemikian rupa. Jauh beda. Jauh dari aransemen yang awal. Arrangernya juga udah berubah. Kalau udah yang sebelumnya berubah. dulu dibuat oleh Mas Arif Iskandar, kalau yang Arif ini Iskandar. dibuat Mas I. Iya Mas I. Kalau yang ini dibuat oleh Mas Yusuf gitu. Dan lirik ada yang berubah nggak dari yang awal? Ada sedikit, ada beberapa kata yang saya sesuaikan. Kalau memang dulu saya nulisnya kan aku tuliskan gitu. Karena saya yang nulis. Nah, kalau Jannah berubah jadi aku curahkan. Ya, gitu. Curhat gitu. Jadi makanya saya bilang, sepertinya memang lagu ini menunggu Jannah hadir. Oh, berarti emang bukan cuma saya yang nunggu jodoh. Lagu pun nunggu jodoh dan berjodoh sama Jannah dan disukain sama banyak orang. Ya, alhamdulillah. Jadi memang saya bilang tadi lagu ini muncul di momen yang pas, oleh anak yang pas, penyanyi yang pas, kisah yang pas, dan momen yang tepat. Dengan momen yang tepat. Ya, jadi apalagi nanti setelah nonton video klipnya, yang mana itu sebagian menceritakan kisah hidupnya Jannah sebenarnya. Di sana ada peran-peran yang memang dekat dengan kehidupan Jannah hari-hari ya gitu. Nanti ada yang berperan sebagai orang tuanya, berperan sebagai ibunya, ada berperan sebagai mak tua, menceritakan mewakili kisah banyak orang. Jadi saya rasa sih, nggak tahu sih, aku tadi bilang, saya rasa aku juga nyanyi waktu itu bagus. Tapi aku dengar versiku biasa aja. Maksudnya masukin dia oke, bagus apa. Tapi aku dengar versinya Jannah. Berarti agak merinding gitu. Maksudnya berarti nggak ini ya? Berarti nggak mutlak seorang pencipta lagu itu bisa membawakan lagunya dia seperti orang yang membawakan lagunya dia. Mungkin gini. Kalau saya yang membawakannya, mungkin ceritanya kan tentang betapa dia bersyukur menjadi anak dari orang tuanya. Gitu. Maksudnya yang mana orang tua saya, ibu saya masih ada, orang tua saya almarhum. Kalau lagu untuk orang tua saya kan sudah saya berikan sama Dewi Persik waktu itu yang Cinta Ayah. Itu lagu yang saya tulis buat bapak saya yang almarhum. Dikasihkan ke Dewi juga. Dikasihkan ke Dewi Persik. Jadi kalau yang ini sebenarnya saya ciptakan waktu itu momennya sebenarnya rasa terima kasih saya kepada ayah, kepada orang tua saya, ayah ibu.
ku bangga terlahir sebagai anakmu. Jadi saya pikir memang seorang anak mau seperti apapun kondisi orang tuanya, pasti bangga. Cinta terbesar itu dan hakiki adalah dari orang tuanya. Yes. Seperti Jana bilang kemarin waktu ada konten sama Irsya, itu tuh kata-kata yang cukup menyentuh buat saya. Kehilangan orang tua adalah momen patah hati paling dalam di dunia. Itu touching gitu. Jadi sebenarnya lagu ini, kenapa lagu ini begitu dinyanyikan Jannah lebih terasa? Karena orang langsung menghubungkan ini dengan kisahnya. Benar. Gitu loh. Benar. Jadi sebenarnya lagu ini tidak mutlak untuk yang orang tuanya meninggal. Yes. Tapi yang memang orang tuanya masih ada pun, ini adalah, saya bilang tadi, kan kamu pernah cerita kalau mengungkapkan kasih sayang dengan orang tua itu susah ya. Gitu. Apa namanya, kayaknya nggak semua bilang, nggak bisa, nggak semua orang bisa gamblang. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi, nah aku juga dulu begitu. Tapi setelah nulis lagu ini, yang tadi aku bilang bahwa kita nggak tahu ya gitu. Kehilangan ayah buat aku adalah momen yang paling berat juga dalam hidup aku gitu. Artinya sejak saat itu sih aku selalu memutuskan untuk mengungkapkan perasaanku sama lewat lagu, siapapun yang nyanyi. Lewat lagu ataupun lewat hari-hari. Jadi aku biasa sekarang bilang I love you sama adik-adikku, gitu, sama orang tuaku, gitu, sama ponakan-ponakan. Kenapa? Karena setiap momen dengan keluarga itu penting. Pasti. Gitu ya. Artinya termasuk sebenarnya adalah momen kita berjuang merantau, berjuang untuk keluarga, itu adalah juga momen yang penting. Artinya momen itu bukan semata-mata kita selalu bersama-sama ya. Pada saat kita berjuang buat keluarga kita, itu adalah momen yang sangat penting juga buat kita berdua. Makanya saya sering banget video call gitu, terus teleponan gitu. Saya selalu bilang sama keluarga saya, ibu saya, adik saya, mungkin saya sibuk buat orang lain, tapi buat keluarga saya, buat orang tua saya, 24 jam saya standby. Oke. Itu yang nggak bisa saya lakuin. Kayak nggak tahu gitu. Ya, saya deket banget sama ibu. Tapi nggak terbiasa mungkin ya, kayak begitu. Bukan hanya kamu, banyak banget. Karena gini, aku juga dulu gitu. Kayaknya orang tua kita juga paling mengungkapkan rasa sayangnya tuh ya lewat tatapan, lewat sentuhan, pelukan, ya seperti lagu Muara Kasih Bunda ya. Itulah cerita dulu. 2006 aku dengan orang tuaku seperti itu. Saat diriku dekat dalam sentuhan, peluk kasihmu dan sayang, gitu kan. Saat jauh dari jangkauan doamu kau sertakan. Jadi memang lagunya udah orang Indonesia pada umumnya seperti itu. Jadi jauh sering berantem, dekat sering berantem, jauh kangen, jauh saling merindukan. Itu dulu juga saya alami gitu loh. Nah, justru setelah kehilangan ayah gitu, terus saya sempat menulis lagu yang nggak selesai gitu. Artinya nggak bisa menyelesaikannya. Kemudian baru selesai kemarin yang sama Dewi Persik kan Cinta Ayah, baru selesai tuh saya bikin lagu itu. Nah, lagu ini sebelumnya. Lagu ini sebelumnya. Oh, oke. Berarti emang cukup lama juga lagunya ya. Walaupun akhirnya udah digubah. Digubah sesuai dengan situasi sebetulnya gitu. Soalnya gini juga, kadang-kadang gini, dulu tuh suka mikir waktu bikin lagu ini, kadang-kadang kita suka iri yang lihat orang ya gitu, enak ya gitu, maksudnya dia terlahir dari keluarga berada sehingga apa-apa tuh tidak perlu berjuang kayak kita gitu. Kenapa gue mesti terlahir dari keluarga yang kurang mampu gitu? Kadang-kadang kita pasti mungkin ada di momen-momen itu ya gitu, termasuk mungkin aku, maksudnya dulu ngelihat keluarga-keluarga lain tuh kayaknya tuh ngapa-ngapain tuh gampang gitu ya, buka usaha gampang atau apa. Kalau di aku harus kerja keras gitu. Kalau aku mungkin nggak cukup dekat sama bapak. Aku lebih dekat sama ibu karena dari aku bayi sampai aku umur 5 tahun, aku emang sama mama. Bapak waktu itu udah di Bontang kerja gitu. Jadi emang saat itu tahun 80-an nggak ada telepon, surat susah, alat komunikasi nggak ada gitu. Saya baru ketemu sama sosok bapak tuh umur 6 tahun kalau nggak salah gitu. Jadi emang kayak orang tua kamu pisah? Nggak pisah. Bapak kerja di Bontang. Saya tinggal sama mama, tinggal sama keluarga besar mama di Sulawesi gitu. Jadi emang saya baru kenal, saya punya bapak itu umur 6 tahun gitu. Jadi emang nggak cukup dekat sebetulnya. Emang lebih dekat ke mama gitu. Terus akhirnya kita diboyong semuanya ke Kalimantan, tinggal di sana gitu.
Awalnya saya berpikir bahwa saya suka, zaman saya kecil kan masih di sawah sama kakek, masih dekat dengan kehidupan seperti itu karena saya keluarga petani gitu. Terus habis itu saya selalu ngelihat teman-teman tetangga itu yang pergi ke sawah sama bapaknya. Terus saya kok nggak punya bapak gitu. Tapi zaman itu saya juga nggak berani nanya gitu. Jadi kayak saya ngerasa kakek saya bapak saya gitu. Terus sampai akhirnya dijemput dan saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kamu dipukulin gitu? Ya, sampai saya SMA. Sama siapa? Mau bapak? Ini boleh ditayangin nih? Boleh. Buat edukasi. Jadi saya itu yang ngebuat saya akhirnya nggak respect sama bapak. Apanya yang dipukulin? Cenderung sebadan-badan saya udah pernah ngerasain. Pernah ngerasain digebukin pakai sapu lidi, pakai sapu ijuk, pakai balok. Umur 6 tahun. Tapi gini sih, kalau menurut aku sih gini, aku juga waktu kecil-kecil, misalnya bolos ngaji atau apa, memang dipukulin sih pakai rotan. Ya, gitu. itu juga. Karena bapak sama ibu saya emang... Itu sih edukasi yang, tapi memang kalau bapak tuh bapakku kalau mukul itu dia selalu di bagian kaki atau saya apa. Semua, dari ujung kepala sampai ujung kaki saya udah ngerasain semua. Dilempar pakai helm di kepala saya udah pernah. Gitu. Ditaruh parang di sini saya udah pernah. Gitu. Jadi emang itu yang ditaruh parang di sini. Jadi kayak itu SMA. Jadi emang saya bilang gitu, saya sama bapak saya cenderung takut daripada respect. Gitu. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk ke Jakarta, salah satunya adalah supaya nggak ketemu bapak. Karena hari-hari berantem. Saya pernah nggak ngobrol sama bapak itu 1 tahun penuh. Makan di meja yang sama, tinggal di rumah yang sama, tapi saya kayak nggak nganggep ada. Tapi kategorinya kamu anak durhaka nggak ya? Harusnya, semoga enggak. Berdoanya semoga enggak. Sampai satu hari mama ngelihat itu dan mama manggil saya. Dia bilang, semarah-marahnya saya sama bapak kamu atau semarah-marahnya saya sama kakek kamu, saya nggak pernah ngediamkan orang tua lebih dari 1 hari. Dan hari itu juga saya sampai nyari cara, anjir ini gimana caranya saya minta maaf ke bapak setelah hampir 1 tahun nggak ngomong. Tapi bapak kamu nggak berusaha untuk ajak kamu ngomong? Nggak. Oh, berarti bukan salah kamu aja sih. Gitu. Terus? Maksudnya gini, seorang anak, kalau aku gini, kan kita tuh kadang-kadang apa-apa seolah-olah yang salah anak ya. Ya. Ya, kadang-kadang ya, itu kebanyakan. Nah, kalau aku sih juga bilang sama adik-adikku, bilang sama keluargaku bahwa tidak mutlak anak itu selalu dalam posisi salah. Justru kita harus sebagai orang tua harus memberikan edukasi, mengajarkan. Pokoknya kalau ada yang salah tidak harus anak yang selalu memulai pembicaraan. Nah, itu dan masalah aku inget banget. Terus karena kamu baik-baik aja, fine-fine aja. Fine-fine aja. Fine-fine aja gitu. Mungkin jadi kamu anak angkat kali Kak di film-film itu, anak pangat pungut. Sampai akhirnya saya pernah sampai berpikir bahwa saya anak tiri. Oh, gitu. Karena adik saya nggak pernah mengalami kejadian yang pernah saya alamin. Dipukulin apa segala macam. Adik saya dimarahin, tapi nggak pernah ngedapetin momen sesakit yang saya dapat gitu. Jadi dan saya inget banget sampai yang saya nggak ngobrol sama bapak saya hampir setahun, itu masalahnya sepele banget. Saya SMA kelas 1, kakek saya meninggal, mama saya pulang ke Sulawesi, saya cuma di rumah bertiga. Saya, adik saya nomor 2, sama adik saya yang nomor 3 kalau nggak salah di rumah. Saat itu Iis Dahlia konser di Bontang. Iis Dahlia, saya pernah benci banget sama Iis Dahlia. Dia konser ke Bontang, papa pergi nonton. Karena saya di rumah sendirian sama adik saya nomor 2 orang, pintunya saya kunci dari dalam. Bapak itu ngekunci pintu dari luar. Nah, karena saya besok sekolah dan ulangan, saya tidur gitu. Pintu udah malam sekitar jam 12, jam 1, bapak pulang, nggak bisa buka pintu karena saya slot dari dalam gitu. Akhirnya pintu ditendang, saya kebangun. Begitu saya buka kamar, buka pintu langsung dilempar helm ke kepala. Dan itu ngebikin saya jadi dendam banget gitu. Itu yang akhirnya ngebikin saya hampir nggak teguran hampir 1 tahun. Dan saya benci banget sama Iis Dahlia saat itu. Gara-gara dia saya berantem sama bapak saya. Enggak. Ternyata begitu saya ketemu sama Iis Dahlia, orangnya baik banget. Gitu. Terus akhirnya ya itu ngobrol sama bapak. Saya memutuskan untuk keluar dari rumah salah satunya itu. Karena berantem mulu gitu. Oke, terus akhirnya kamu ke Jakarta? Aku ke Jakarta. Ada titik balik yang akhirnya saya bisa memaafkan semuanya. Apa itu? Saya mulai jadi fashion designer.
mulai jadi fashion designer. Waktu itu saya lagi handle satu keluarga artis, Bu Iis Dahlia, Sesi Idris. Saya nggak tahu, saya itu bisa banget cepat dekat dengan ibu orang lain. Gitu. Bisa cerita apa aja, tapi saya nggak bisa cerita banyak hal ke ibu saya gitu. Akhirnya saya ceritain semua karena saya ngerasa deket sama waktu itu sama ibu mantan suaminya Sesi Idris gitu. Saya ceritain semuanya. Dia cuma bilang, kalau kamu punya waktu, kamu pulang ke Bontang, kamu cuci kaki orang tua kamu minta maaf. Kamu harus berdamai dengan diri kamu supaya bisa legowo. Karena selama ini saya benci banget sama bapak saya. Benci banget gitu. Walaupun saya ngelihat bapak saya kerja keras banget, tapi walaupun begitu bapak saya adalah superhero di keluarga. Saya ngelihat dengan mata kepala saya dari saya kecil sampai umur 20 tahun, bagaimana bapak saya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala buat ngehidupin keluarga gitu. Sampai akhirnya one day saya pulang ke Bontang, saya melaksanakan amanah dari Mama Akis. Pas saya mau balik ke Jakarta, jam 2 pagi saya bangunin mama sama papa saya, sama adik saya. Yang nomor 2. Karena buat saya, itu pasti momen yang gak akan mungkin bikin saya nggak nangis. Tengah malam saya dudukin di ruang tamu. Mama saya kaget, karena saya nggak pernah kayak begitu. Terus saya cuci kedua kakinya, saya sujud, saya minta maaf. Ke mama? Dua-duanya. Dua-duanya. Saya minta maaf, saya minta restu, karena kan saya pergi ke Jakarta karena ego. Karena saya pengen jauh gitu. Sampai akhirnya saya ngerasa kayak semua hal yang saya lakuin mentok gitu. Akhirnya saya lakuin itu, saya cuci kaki mereka, terus saya minta maaf. Dan itu adalah momen pertama kali dalam hidup saya, bapak saya minta maaf sama saya. Dan seketika semua dendam yang numpuk dari kecil hilang. Ya. Hanya dengan satu kata maaf ya? Ya. Jadi artinya sebenarnya, ya ini mungkin juga untuk pembelajaran untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak yang mengalami pengalaman seperti kamu gitu. Dan juga untuk orang tua, nggak boleh egois juga. Itu sih menurut saya agak terlalu keras ya. Tapi memang gini, di daerah tuh selalu kita selalu dalam situasi orang tua itu otoriter ya. Namanya juga orang tua ya. Gitu. Nah, tapi pada akhirnya saya mulai, setelah semua saya maafin, saya sudah berdamai dengan diri saya sudah memaafkan keadaan, saya sudah memaafkan semua tindakan-tindakan keras yang saya dapat dari saya umur 5 tahun sampai saya lulus SMA gitu. Akhirnya setelah saya di Jakarta, saya berpikir bahwa apa yang terjadi di hidup saya bisa sampai ke titik ini karena bapak saya ngajarin saya sekeras itu. Iya. Sama sih, gitu. Bapakku juga keras. Maksudnya ke semua anak-anaknya lah gitu. Ya, makanya aku sih juga selalu bilang, cara mendidik anak sekarang sama dulu itu sangat berpengaruh pada mental kita sih sebenarnya. Anak-anak seperti kita yang memang keras gitu ya. Secara mentally biasanya lebih kuat dibandingkan anak-anak yang sekarang baru dimarahin sedikit aja langsung ngambek gitu. Ya, kayaknya kisah kamu ini malah menghabiskan satu episode ya. Ya, jadi apa namanya? Kenapa saya bilang kayak Muara Kasih Bunda, saya paling nggak bisa dengar lagu itu. Karena setiap kali saya dengar itu, saya pasti nangis gitu. Terus ditambah sekarang lagu Ayah Ibu gitu. Jadi emang Anda itu berhasil banget kayak meramu kata-kata gitu. Rahasianya naon sih sebetulnya? Karena pertama mungkin saya juga mengalami hal-hal yang ada di lagu-lagu saya mungkin dalam perspektif yang berbeda ya. Jadi yang tadi aku bilang, aku termasuk anak yang sebenarnya nggak terlalu dekat dengan orang tua, dengan ibu dan ayah, karena dari kecil aku udah merantau kan, gitu. Nah kemudian, tapi sampai pada satu kesimpulan sebenarnya apa yang kuperjuangkan dengan merantau itu adalah momen-momen penting juga dalam hidup kami, gitu. Kami mungkin beda sama kamu. Kalau kamu pergi dalam rangka menghindari keluarga kamu, kalau aku pergi sebenarnya mengejar impian-impianku. Gitu ya. Nah, terus ya momen lagunya Janah ini dibuat ya karena ya aku bilang tadi, kadang-kadang gitu kita tuh sering mengabaikan hal-hal yang penting dalam hidup kita. Nah, gitu. Anyway, ngomongin ayah ibu gitu.
That's why makanya kayak saya mengeluarkan semua energi yang saya punya di music videonya Jana. Iya. Karena itu yang nggak pernah saya dapat waktu saya kecil. Iya gitu ya. Dapatnya dimarahin terus ya. Ya. Bos Hobah yang biasanya julid sekarang cengeng gitu ya. Gitu. Nah, kalau di aku sih sebenarnya gini, semua hal berat yang kita alami dalam hidup kita itu akan membentuk kepribadian kita. Jadi aku termasuk mungkin orang yang sangat bertahan dalam situasi apapun gitu. Maksudnya ya seperti kamu tahu, aku di sini juga lama banget ya. Jungkir baliknya lama banget. Tapi bertahan dalam segala situasi karena memang perjalanannya juga ribet. Termasuk juga terkait dengan keluarga ya. Maksudnya aku bilang tadi seperti apapun keluarga kita gitu. Pada akhirnya di momen tertentu ya memang itu yang kita peroleh dalam hidup kita gitu. Artinya kita tidak bisa iri dengan kehidupan orang lain. Kehidupan orang lain gitu. Maksudnya tidak mutlak yang mereka kelihatannya baik-baik aja. Dalamnya baik-baik aja. Ya. Gitu. Justru masalah-masalah yang kita hadapi, problem yang kita hadapi itu menjadi momen-momen intim kita dengan keluarga kita. Ya. Gitu sih. Aku sih yang ku kenang dari orang tuaku adalah ya pada saat aku dikejar dengan rotan karena bolos ngaji. Yang gitu-gitu loh. Oh, kalau yang kayak gitu itu berat kalau di aku juga gitu, karena bapak sama ibu berasal dari keluarga yang cukup religius gitu. Jadi emang dari kecil anaknya, karena mamah yang ngajarin kita ngaji, bapak yang ngajarin kita ngaji, kita tidak dibiarkan belajar ngaji ke orang lain gitu. Saya pernah dibakar bulu mata sama bapak sama mama gara-gara nggak ngaji. Oh gitu. Itu agak ekstrim sih. Ya, bapak saya ekstrim sekali pak kalau gitu. Aku gini, aku sadar gini. Kalau bapak tuh memang aku sampai pernah ada satu momen gitu. Waktu itu bapak tuh ngejar, aku nggak yakin sih dia bakalan mukulin aku gitu. Terus pasti kejar gitu, aku diem. Terus digebukin beneran? Digebukin beneran, terus lari gitu. Nah, satu waktu sudah aku besar gitu. Aku bahas itu dengan bapakku. Terus dia bilang, kamu nggak terima? Kalau aku sih... Bukan itu sih Pak, aku bilang. Bukan itu sih Pak. Harusnya orang tua itu tidak... Sekeras itu? Sekeras itu. Harusnya orang tua itu menerjemahkan... sayang. Apa keinginan yang dia ke anaknya itu dengan cara yang anaknya mengerti. Kadang-kadang orang tua tuh kan maunya... A gitu. A gitu. Nggak bisa dibelokin gitu? Nggak bisa dibelokin. Nah, alhamdulillah sih dalam keluargaku sekarang... mau adik, kakak, segala macam, kita demokratis banget. Jadi aku orang yang tegas. Ya, makanya Tapi di satu sisi, aku juga orang yang sangat ngayomi. Gitu. Ya, makanya aku mungkin karena terbiasa dengan yang situasi yang keras gitu, yang kejam gitu, ketika saya marah, kan temperamen banget, saya memilih untuk menghindar. Karena saya nggak mau seperti bapak saya. Gitu. Saya selalu yang kayak, kalau udah lagi marah banget gitu, terus tiba-tiba ngamuk gitu, aku oke. Sekarang lu udah kayak bapak lo gitu. Itu yang ngebikin saya untuk jadi turn off lagi gitu. Ya, jadi kesimpulannya sebenarnya mudah-mudahan si lagu ini sebenarnya gini. Menjadi kisah banyak orang gitu. Menjadi kisah banyak orang karena gini, tidak mutlak bahwa lagu ini tentang kesedihan terhadap orang tua. Ya. Jadi rasa syukur kita terhadap ayah ibu kita. Yes. Nah di Janah kenapa kena gitu? Lebih kena, kenapa? Karena memang seolah-olah mengisahkan tentang dia ditinggal oleh kedua orang tuanya. Gitu. Makanya begitu kalau bikin video klipnya kayak begitu seperti yang kamu bikin itu, aku nontonnya berkali-kali sih masih terharu, masih karena saya mencampur kisah saya ke dalam situ. Oh gitu ya. Tapi nggak ada tuh adegan dipukulin? Enggak, itu adalah ungkapan saya bahwa saya nggak pernah mendapatkan momen itu di saat saya kecil. Iya. Gitu. Oh gitu. Oh jadi yang kamu inginkan. Yes. Harusnya kemarin ada tuh adegan yang dipukul-pukulin itu. Jangan. Itu mengajari kekerasan secara nyata gitu. Tidak lolos sensor gitu. Ya. Jadi saya berharap lagu Janah benar-benar bisa jadi lagu yang everlasting dan besar karena ini mewakili semua perasaan anak di Indonesia pada umumnya. Gitu. Ya, sebenarnya sih untuk menulis lagu seperti ini memang nggak bisa sekedar menulis sih. Kan banyak lagu tentang orang tua ya. Tapi kalau untuk aku pribadi mengaplikasikannya dengan apa yang aku rasakan dan apa yang lingkunganku rasakan. Maksudnya sehingga aku punya lagu tentang Muara Kasih Bunda, tentang ibu, ayah ibu, cinta ayah, anakku. Gitu. Jadi memang punya lagu-lagu tema keluarga. Kenapa? Mungkin salah satunya adalah aku ingin merasakan hal-hal seperti itu yang mungkin waktu kecil tidak aku rasakan. Jadi
trik dari Adibal untuk bikin lagu bombastis menurutku ada 3 hal. Apa itu? Pasang mata, standby-in telinga, rasain dengan hati. Iya. Tapi gini, Mas. Enggak gini, karena tadi aku bilang, kamu kan bikin video klip dengan kemarin bikin video klip Ayah Ibu adalah dengan apa hal-hal yang ingin kamu alami dalam hidup kamu. Yes. Bisa jadi saya juga menulis lagu adalah menuliskan apa-apa yang ingin saya alami dalam hidup saya, mungkin yang memang belum saya alami. Oke. Aku jadi ingat. Tadi kan bilang gitu, kok nggak ada adegan dipukul di situ? Sebenarnya ada. Tapi bikinnya smooth. Ada satu adegan yang anak dimarahin. Oh gitu. Orang tua kalau nggak marahin anak nggak orang tua. Ya, tapi biar kita nonton. Bumbu gitu. Tapi setelah lagu-lagu itu berhasil aku buat, aku sekarang mewujudkan dalam lingkungan keluargaku itu memang mengucapkan kasih sayang itu mudah gitu. Semua ponakan-ponakan aku manggil aku papa dan aku membiasakan kalau ketemu mereka mencium mereka, sama orang tua aku juga mencium ibuku gitu ya. Jadi sudah mulai terwujud sih. Dan salah satunya lewat rezeki dari lagu-lagu yang ku tulis tentang orang lain. Tentang keluarga, tentang keluarga ya. Jadi emang saya pribadi pengen bilang terima kasih gitu ke Mas Adi sudah bikin soundtrack kehidupan yang bisa ngena banget gitu. Lagu Muara Kasih Bunda, Ayah Ibu tuh ngena banget saya secara personal gitu. Terus pengen bilang juga gitu, apa yang saya ceritain tadi itu benar terjadi di hidup saya. Tapi bukan berarti terus akhirnya saya jadi benci sama bapak saya sekarang, enggak. Saya pernah ada di posisi benci, tapi setelah tadi berkompromi dengan hidup, memaafkan diri sendiri, minta maaf ke ayah saya minta maaf ke saya. Coba kamu nyanyikan bagian itu. Oh ayah ibu, ku bangga terlahir sebagai anakmu, ku bersyukur Tuhan menitipkan aku menjadi permata hatimu. Ngomong aja. Hafalkan liriknya kan? Hafal. Coba. Ngomong lewat kesana ke ayah dan ibu kamu. Oke. Ini kayak momen pertama kali saya harus ngungkapin cinta. Oh ayah ibu, ku bangga terlahir. Kamu manggil ibu kamu mama apa? Bapak sama mama. Ya, coba ganti dengan mama dan bapak. Bapak, mama, ku bangga terlahir apa? Iya. Ku bangga terlahir Bapak Mama, ku bangga terlahir sebagai anakmu. Ku bersyukur Tuhan menitipkan aku sebagai permata hati. Bisa kan? Bisa. Tapi kayak aneh gitu. Coba kamu tirukan ya apa yang tadi dilakukan oleh V dan kamu posting tag saya. Ya. Oh, bisa diganti. Misalnya oh ayah ibu atau om, mom, dad, or mama papa, whatever. Papa, aku bangga terlahir sebagai anakmu. Aku bersyukur Tuhan menitipkan aku menjadi permata hatimu. Thank you mom and dad. Yep. Bisa bikin seperti itu. Kita tunggu. Tag saya jangan lupa. Oke ya. Ya. Ya, intinya sih buat saya apapun hasil dari lagunya, yang terpenting goalnya adalah lagu ini bisa menjadi inspirasi. Ya. Bisa menyentuh hati banyak orang dan bisa memperbaiki hubungan-hubungan antara anak dan orang tuanya menjadi lebih baik. Itu penting sih. Ini pasti ditonton karena adik-adik saya adalah subscriber Hoba Entertainment. Jadi saya pengen ngomong, mungkin nanti adik-adik saya yang mewakili untuk ngeliatin ini ke orang tua saya. Saya pengen terima kasih banget ke bapak sama mama. Dari kecil saya adalah saksi hidup bagaimana mereka berdua berjuang untuk keluarga kita. Walaupun saya pernah ada di momen benci banget sama bapak, tapi sekarang bapak tetap superhero di keluarga dan cinta pertama saya sama mama. Gitu, jadi ya intinya semoga lagu ini bisa menyentuh hati para ayah, ibu, mama, papa, bapak, emak, dan seluruh anak di seluruh dunia. Dan pengen terima kasih juga buat Janah yang sudah menyanyikan lagu ini dengan indah. Indah banget. Ternyata menyanyi itu nggak perlu yang harus full teknik.
sesederhana ini itu bisa menyentuh hati banyak Justru orang. memang lagu Jana, saya bilang tadi, penyanyi yang tepat. Karena memang kebutuhan lagu ini adalah menyanyikannya dengan natural dan tulus. Dan Jana, menurut saya sih sangat berhasil sih di sini. Berhasil membawakan lagu ini. Tantangan berat untuk si lagu berikut ya. Gitu. Jadi ini ya, kayak lagu ini berhasil menemukan jodohnya. Iya, saya bilang kan. Ya, lagu ini berhasil. Memang takdirnya Jana. Benar. Dari kemarin kenapa gagal, akhirnya bertemu juga. Mungkin suatu saat saya akan undang Ratna Anjani untuk menyanyikannya bersama dengan Jana. Mungkin juga kapan-kapan Aulia dan Rani boleh bisa gabung menyanyikannya bersama-sama karena dia sudah hafal lagu ini. Ya Mohon maaf, lagunya akhirnya jatuhnya ke Jana. Karena berjodoh sama Jana. Karena berjodohnya mungkin lagunya sama Jana. Yes. Oke, gitu aja. Agak sedikit sentimental ya konten yang satu ini ya. Dan saya dari tadi berusaha untuk tidak menangis. Karena agak nggak lucu gitu kalau... lagu-lagu seperti ini memang pada saat aku menulisnya, begitu liriknya berhasil membuatku merinding, baru lagunya jadi. Yes. Itu kuncinya. Ya udah, ya wes kalau kayak Jana, begitu. Good luck. Untuk semuanya, selamat menonton video klipnya. Thank you. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Coba nangis lagi. Enggak.